Halo students, good morning. Halo anak-anak, selamat pagi. After last week you have learned about shopping. Setelah minggu lalu anak-anak belajar tentang materi shopping. And now we will learn about ownership. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ownership, artinya kepemilikan. Nah, berikut beberapa names of clothes atau nama-nama dari pakaian. Nah, di sini anak-anak akan belajar tentang nama-nama pakaian yang dapat dipakai anak-anak secara umum atau biasanya. Yang pertama di sini ada blouse. Nah, blouse ini artinya adalah baju atasan wanita atau bisa juga disebut blouse. Anak-anak bisa kasih artinya di sini. Blouse. Kemudian nomor 2 ya, ini ada cap. Cap artinya topi. Kemudian ada t-shirt. T-shirt artinya kaos. Kemudian di sini ada belt. Belt artinya sabuk atau ikat pinggang. Kemudian di sini ada short. Short artinya celana pendek. Anak-anak bisa tulis bahasa Indonesianya di bawahnya atau di sampingnya. Kemudian di sini ada skirt. Skirt artinya rok. And next, number 7 is uniform. Uniform. Nah, ini biasanya anak-anak pakai ke sekolah ya. Jadi uniform itu artinya seragam. Kemudian ada trousers. Trousers artinya celana panjang atau bawahan panjang ya. Kalau celana pendek tadi short, tetapi kalau celana panjang yaitu trousers. And next number 9. Di sini ada socks. Socks artinya kaos kaki. Kaos kaki ini anak-anak gunakan sebelum memakai sepatu, yaitu fungsinya untuk melindungi kaki anak-anak supaya tidak lecet terkena sepatu. Kemudian the last one, number 10 is tie. Tie artinya dasi. Oke students. Nah, ini tadi merupakan contoh dari nama-nama pakaian yang sering anak-anak pakai pada umumnya atau sering anak-anak pakai dalam kehidupan sehari-hari. And next we will learn about the use of woos. Jadi penggunaan kata woos. Apa sih arti dari woos itu? Woos adalah sebuah pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Contohnya di sini ada whose pen is it? Whose pen is it? Artinya siapa pemilik atau siapa punya ballpoint ini. Nah, itu merupakan kegunaan dari kata whose. Contoh yang lainnya, jika kita menemukan suatu buku di dalam kelas, jika kita ingin bertanya buku siapa ini, maka kita bisa menggunakan whose book is it? Whose book is it? Artinya siapa pemilik atau siapa punya buku ini. Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, maka kita bisa menjawabnya dengan seperti ini. Tadi contoh pertanyaannya, jika anak-anak menemukan buku dan ingin bertanya buku siapa ini, anak-anak bisa menggunakan kata-kata whose. Whose book is it? Artinya siapa pemilik buku ini. Maka kita bisa
menjawabnya dengan berikut. It is my book. Kalau it is my book itu artinya ini adalah buku saya. My merupakan possessive adjective dari personal pronoun I. Jadi my book. My itu artinya punya saya, buku saya. It is my book. Kalau ternyata buku itu bukan punya saya, bukan punyaku, maka kalau punya orang lain, kita bisa menjawabnya seperti berikut. It is Rania's book. It is Rania's book. Atau bisa juga Rania's book. Atau bisa juga it is Rengganis book. Nah, kenapa ini di belakang nama Rania ada huruf petik, tanda petik di atas dan huruf S-nya? Karena tanda S ini dan tanda petik ini merupakan simbol kepemilikan. Jadi, it is Rania's book itu artinya berarti buku ini adalah punyanya Rania. Nah, tanda petik atas dan huruf S ini merupakan simbol kepemilikan punya Rania atau kepemilikan punya seseorang. Bisa juga langsung Rania's book. Nah, berarti ini artinya buku ini punyanya si Rania. Nah, kalau yang bawah ini it is Rengganis book, cuma diberi tanda petik aja di atasnya. Kenapa? Karena jika nama seseorang berakhiran dengan huruf S, kita tidak perlu menambahkan huruf S lagi di belakangnya. Jadi kita langsung menambahkan tanda petik atas di belakang nama orang tersebut yang berakhiran huruf S. Jadi langsung it is Rengganis book. Itu artinya ini buku punya Rengganis. Karena Rengganis namanya berakhiran huruf S, maka untuk menandakan ini punya Rengganis kita beri tanda koma atas atau tanda petik satu di atas. Okay students, you get the point? Good. And next, di sini ada contoh dialog antara Hamis, father, mother, and Runa. Yang pertama, Hamis bertanya, whose t-shirt is it? Whose t-shirt is it? Artinya siapa pemilik t-shirt, artinya kaos ini. Hamis membawa sebuah kaos. Kemudian dia nggak tahu kaos ini punya siapa. Dia bertanya kepada keluarganya, whose t-shirt is it? Siapa pemilik kaos ini? Kemudian ayahnya Hamis menjawab, it is your t-shirt. It is yours. Kita ulangi lagi. It is your t-shirt. It is yours. Ini artinya ini kaosmu. Your t-shirt. Your itu menandakan kepemilikan punyamu. Punyanya si Hamis. Ini kaosmu. It is yours. Ini punyamu. Yours di sini merajuk kepada si Hamis. Jadi yours ini punyanya si Hamis, merajuknya punyamu. Ini kaosmu. Ini berarti punyamu. And next, kemudian ada mother atau ibu bertanya, whose skirt is it? Whose skirt is it? Artinya siapa pemilik rok ini? Kemudian Runa menjawab, it is my skirt. It is mine. My berarti itu tandanya punya saya. Mine ini juga tandanya punyaku atau punya saya. My itu artinya saya ya. Berarti it is my skirt itu artinya ini adalah rokku. It is mine. Mine adalah possessive pronoun dari my. Ini punyaku artinya. Okay students, you get the point? Student, now please look at to number 1. A1. Anak-anak tolong perhatikan nomor 1, A1. Di sini ada pertanyaan yaitu whose
book is this? Whose book is this? This artinya ini, berarti artinya siapa punya atau siapa pemilik buku ini. Jika ada pertanyaan seperti ini, is this, berarti tunggal ya, bukunya cuma ada satu. Maka kita bisa memberi jawaban, this is her book. This is her book. Artinya ini adalah bukunya. Dia perempuan. Contohnya tadi Rania. Berarti Rania itu bisa kita gunakan kata gantinya her. Rania kan dia perempuan, maka kita bisa menggunakan kata ganti her. Kita jawab, this is her book. Ini adalah bukunya dia perempuan. And now for A2, sekarang yang A2 tolong diperhatikan. Sini ada pertanyaan, whose books are these? Whose books are these? Nah, di sini kan books ada huruf S-nya, beda dengan yang atasnya ini nggak ada S-nya. Berarti ini menandakan bahwa jumlah bukunya itu banyak. Maka kita gunakan to be are, karena banyak itu kita gunakan are. Kemudian jamaknya dari this ini yaitu this. Jadi whose books are these? Punya siapa buku-buku ini? This ini untuk menggambarkan bahwa bendanya berjumlah banyak. Nah, dari is menjadi are karena bendanya banyak. Kalau is untuk bendanya cuma satu, kalau are untuk bendanya banyak, lebih dari satu. Kalau this itu artinya ini untuk bendanya cuma ada satu, tetapi kalau yang this bawah ini digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Maka kita bisa menjawab apabila bendanya lebih dari satu, kita jawab seperti ini. These are my books. These are my books. Artinya ini adalah buku-buku saya. My itu artinya saya. Ini adalah buku-buku saya. Oke, students? And now sekarang bagaimana untuk benda-benda yang terletak jauh atau letaknya itu tidak berada di dekat kita? Maka kita bisa gunakan that atau itu. Atau bisa juga those. Itu artinya sama ya itu, cuma bedanya kalau those ini bentuk jamak dari that. Those digunakan apabila benda tersebut itu lebih dari satu. Sama ya dengan this. Kalau this kan ini bendanya berada di dekat kita. Tetapi kalau those untuk menunjukkan benda itu letaknya jauh, maka kita gunakan itu, tetapi bendanya lebih dari satu, maka kita gunakan those. Kalau bendanya cuma satu, maka kita gunakan that, artinya itu. Now please look at to the example. Sekarang anak-anak perhatikan contohnya ya. A and B. Yang E bertanya, whose books are those? Diulangin. Whose books are those? Artinya punya, whose ini punya siapa? Books, karena books jamak kita gunakan those. Books are those, punya siapa buku-buku itu. Karena kita bendanya tidak terletak di dekat kita, maka kita bisa gunakan those karena bukunya lebih dari satu. And B answer, kemudian yang B menjawab, karena those maka kita juga jawab those. Those are our books. Those are our books. Those are ours. Those are ours. Artinya itu adalah buku-buku milik kita. Those are ours. Itu
punya kita. Jadi di sini our merupakan pronoun dari kita. Kita, kata ganti kita. Kemudian untuk kata ganti kepemilikan our yaitu ours, ditambahkan huruf S di belakangnya. Jadi those are our books, artinya itu adalah buku-buku kita. Those are ours, itu punya kita. Kemudian contoh nomor 1 ada the dialogue about Dina between Rilin. Jadi ada dialog antara Dina dan Rilin. Dina menemukan beberapa kapur tulis. Dina tidak tahu kapur tulis ini punya siapa, maka dia bertanya di dalam kelas. Whose chalk are these? Whose chalk are these? Artinya punya siapa kapur tulis ini. Kenapa kapur tulis? Karena ini chalknya ada S-nya. Berarti kapur tulisnya itu banyak, lebih dari 1. And then Rilin answer. Kemudian Rilin menjawab, these are Sylvia's chalks. These are Sylvia's chalks. Artinya ini adalah kapur tulis Sylvia. Jangan lupa kita beri tanda koma atas dan huruf S. Ini artinya kepemilikannya atau punyanya Sylvia. These are hers. These are hers. Kenapa hers? Karena Sylvia merupakan perempuan, maka bisa juga kita gunakan kata gantinya, subjek pronounnya atau pronoun possessive pronounnya atau kata ganti kepemilikannya itu menjadi hers. Hers itu merujuk pada punya Sylvia. Jadi these are hers itu artinya ini punya dia perempuan, yaitu Sylvia. Okay students, now we will study about possessive pronoun. Apa sih possessive pronoun itu? Possessive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Kata ganti ini ada 2, yaitu possessive adjective, yaitu kata ganti yang selalu diikuti kata bendanya. Kemudian possessive pronoun, yaitu kata ganti yang berdiri sendiri tanpa diikuti kata benda. Jadi possessive pronoun itu diartikan sebagai kata ganti kepemilikan. Sekarang kita lihat di tabel. Personal pronoun yaitu kata ganti subjek. Ada I, you, they, we, she, he, it, atau biasa anak-anak sebut I, you, they, we, she, he, it. Itu sebagai posisi subjek atau yang melakukan suatu aksi. Possessive adjective yaitu kata ganti kepemilikan yang selalu diikuti oleh kata benda. Contoh, kalau ada I itu artinya saya, maka kalau saya mau bilang buku saya, maka akan menjadi my book. Buku kamu, your book. Buku mereka, their book. Buku kami, our book. Buku dia perempuan, her book. Buku dia laki-laki, his book. Dan it itu digunakan untuk selain manusia atau benda. Sementara satunya lagi yaitu possessive pronoun atau kata ganti yang berdiri sendiri. Jadi kata gantinya itu bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata benda. Contohnya yaitu mine, artinya milikku. Tidak disebutkan bendanya apa, tapi milikku. Yours, milik kamu. Theirs, milik mereka. Ours, milik kami. Hers, milik dia perempuan. His, milik dia laki-laki. Dan his, artinya milik dia laki-laki. Dan its, miliknya, yaitu untuk benda. Untuk lebih memahami penggunaannya, mari kita lihat contohnya. Contoh penggunaan. Yang pertama, possessive adjective. This is my book.
Ini adalah buku saya. Bukunya disebutkan. Karena ada kata benda, maka kita gunakan my. Kemudian, the example number 2, contoh yang selanjutnya yaitu I borrow your pen. Karena ada kata benda pen, maka kita menggunakan your. And next, you use his bike. Kamu menggunakan sepedanya. Karena ada kata benda bike di sana atau sepeda, maka kita gunakan his sebagai possessive adjective. Ketiga contoh di atas merupakan possessive adjective, kata ganti benda yang selalu diikuti kata bendanya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari possessive pronoun. Don't use it. That is mine. Don't use it. That is mine. Di sini kalimat ini tidak menyebutkan bendanya apa, maka cukup langsung menggunakan mine. Artinya jangan gunakan itu. Itu adalah milikku. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu those are their books. Those are their books. Those are their. Di sini kalimat ini yang pertama ada those are their books. Nah, ini merupakan possessive adjective karena ada kata bendanya books. Kemudian yang belakangnya those are theirs itu tidak diikuti kata bendanya, maka ini merupakan possessive pronoun. Oke, student, setelah kita bahas bersama-sama apa itu possessive pronoun dan possessive adjective, maka kalian bisa jawab beberapa pertanyaan berikut. Oke, anak-anak screenshot, kemudian anak-anak tulis di buku tugas bahasa Inggris kalian soalnya, kemudian jawabannya. Setelah itu dikumpulkan saat anak-anak PTM di sekolah. Dikumpulkan ke Bu Fani ya anak-anak. Oke, students, I think it's enough. Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak. Thank you and see you on the next meeting.